Iya, Bang. Ya. Keinginan untuk mundur dari keanggotaan Banggar, itu muncul kapan? Sudah lamakah memang sudah terpendam keinginan itu? Nah, munculnya waktu itu, pertama saya ditanya masalah toilet ya. Tapi toilet itu masih bisa saya rasionalkan. Dengan 2 miliar itu, dihitung jumlah toiletnya berapa banyak yang di DPR, saya pikir Masih oke. masih oke. Dan siapa juga yang menggunakan toilet tersebut? Iya, siapa juga, semuanya menggunakan. Juga toilet itu kita antrian juga, kadang-kadang kan. Untuk 200 toilet kurang lebih ya? Iya, iya, itu kan banyak sekali, masih bisa lah saya terima. Lalu setelah itu, waktu saya ke Aceh, ditelepon untuk jadi narasumber salah satu TV swasta itu, mengenai yang 20 miliar. Nah, apa yang bisa saya jelaskan terhadap yang 20 miliar itu? Abang nggak bisa jelaskan? Nggak bisa jelaskan. Siapa yang mau saya salahkan? Saya bilang, benar itu angkanya 20 miliar sesuai kok. Apa yang bisa? Kalau toilet masih oke bisa jelaskan? Bisa jelaskan. Kalau ini saya nggak bisa menjelaskan 20 miliar. Saya tahu ruangan itu. Saya di depan Komisi 3. Betul, di depan. Ruang yang satu lagi buat makan Komisi 3. Karena begini Bang, salah satu alasannya mungkin ruang Banggar yang sebelumnya itu tidak memadai, hanya maksimal 85 orang begitu. Nah, kalau ruang Banggar yang sebelumnya itu saya akui tidak memadai, kadang terlalu sempit lah. Terlalu sempit karena kursinya besar-besar. Kursinya besar-besar dan masuk ke sana tuh agak repot, susah. Sebetulnya bisa diakali kalau kursinya dikecilkan gitu kan? Nah, barangkali bisa seperti itu. Ini kan urusannya kesekjenan, dia mengakali seperti apa. Baik. Supaya bisa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada penelpon dengan Pak Joko. Selamat pagi, Pak Joko. Pak Joko, selamat pagi. Bapak, putus ya. Baik, Pak Taslim. Banyak yang mengatakan bahwa di DPR itu ada komisi air mata dan mata air ya. Banyak juga yang mengatakan bahwa badan anggaran itu mata air yang luar biasa. Suatu keberanian besar untuk keluar. Sudah dipikirkan matang-matang? Ya sudah, saya sudah berpikir. Bagi saya, ya sama saja sih sebenarnya. Kalau bagi saya, selama bekerja itu benar ya sama saja. Di mana Komisi 3, mata apa itu saya nggak tahu juga Komisi 3. Malah saya senang dengan Komisi 3. Karena bisa langsung ke masyarakat, bisa ketemu, hak-hak itu bisa kita perjuangkan. Artinya akan ada yang hilang gitu Bang? Yang selama ini Abang terima ada yang hilang? Ya, kalau hilang di Banggar, pertama honor rapat Banggar saya nggak terima lagi. Kalau Banggar kita punya rapatnya, Sabtu Minggu itu kadang-kadang kan mesti rapat ya, mulai Jumat malam, Sabtu sampai Minggu kita mesti rapat ya. Itu ada honornya memang. Besar nggak sih Bang honor? Ya pemerintah sehari itu ya 1 juta lah ya, sehari. Sehari susah loh Bang, orang nyari 1 juta Bang. Iya, ya konsekuensinya seperti itu. Buat Bang Taslim, cincai lah. Cincai lah. Artinya begini Bang Taslim, artinya anggota DPR itu dari 500 sekian lebih ya, begitu ya. Anggota DPR itu berebut untuk masuk menjadi anggota Banggar. Ya katanya seperti itu ya. Oke. Ya, saya juga dulu masuk anggota Banggar ya. Coba-coba aja suruh presentasi oleh pimpinan fraksi, coba presentasi apa yang Anda ketahui proses penganggaran itu seperti apa. Apa-apa aja yang diketahui mengenai anggaran itu, APBN itu apa. Ya, presentasi. Di presentasi kita di PAN itu, presentasi semuanya. Presentasi ya. Saya membayangkan kalau tidak ada kasus, bukan kasus ya, mungkin kalau tidak ada rumor ataupun juga berita seputar 20 miliar uang Banggar ini, mungkin Bang Taslim masih tetap di Banggar. Saya masih akan tetap di Banggar. Meskipun ada istilah mafia Banggar juga begitu. Oh ya, itu tidak urusan kita lah. Urusan mafia itu silakan saja ya. Kalau memang ada, saya nggak tahu juga ada mafia atau tidak. Yang penting kan saya tidak berhubungan dengan mafia dan tidak juga menjadi mafia ya, tidak tahu. Tapi Abang tahu? Saya nggak tahu siapa ya. Ceritanya ada ya. Tapi gimana membuktikannya itu nggak tahu kita. Mafia anggaran itu kabarnya lebih dari 20 miliar loh. Itu nggak tahu kita. Oke. Ada penelpon Pak Oman di Bogor. Langsung dengan Pak Taslim. Pak Oman? Siap, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, semangat sekali pagi-pagi Pak Oman. Pak Taslim, subhanallah, subhanallah. Luar biasa antum. Luar biasa. Saya bangga. Ya. Semoga saja niat Anda demikian. Jadi, kaitan sikap Anda keluar daripada gedung Banggar atau tempat rahmatnya Banggar, hanya antum dan Allah yang tahu. Satu, ya. Baik, Pak Oman. Kami menyampaikan sebagai rakyat jelata di pojok Bogor Barat, cukup prihatin dan lirik, sakit, kecewa, sedih. Itu nampak sekali pembodohan dan pembohongannya. Gak masuk logika. Kalau tidak salah itu 10 kali 10, di mana menelan biaya 20 miliar. Goblok.
Waduh, Pak Oman, terima kasih Pak Oman. Sebentar, ini sakit. Ya, mohon maaf tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya Pak Oman. Baik, di Bogor, Jawa Barat. Pak Taslim, Ini rakyat mungkin marah. masyarakat banyak yang marah seperti itu. Itu tadi ungkapan kekecewaan dari seorang Pak Oman di Bogor. Iya Pak Taslim. Sampai ada sebuah kata-kata yang mungkin begitu jengkelnya. Iya, Komentar. langsung keluar dari rakyat loh itu. Makanya saya tidak mau dimaki seperti itu. Mundur bukan menjadi jawaban yang ditunggu oleh rakyat, Pak. Ya, artinya budgeting itu fungsi semua DPR. Ya, tidak hanya Banggar saja. Banggar itu hanya setelah kita melakukan pembahasan lebih detail itu, Banggar mensahkan perwakilan kita. Nah, budgeting itu setiap anggota DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting. Baik. Artinya bukan saya tidak bisa ikut mengawasi penganggaran. Setidaknya saya masih bisa melakukan pengawasan penganggaran yang Tidak bisa ada. mengikuti atau tidak kuasa mengikuti. Ya, masih bisa kan saya mengikuti. Fungsi itu masih melekat pada saya. Selama saya menjadi anggota DPR, ya, fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan pengawasan masih ada pada saya. Baik. Terkait banyaknya proyek-proyek yang tidak signifikan angkanya ini gitu loh Bang. Apakah ini tidak bisa dicegah dari awal? Kalau misalnya Abang di sini mengatakan fungsi saya ini adalah pengawasan, budgeting gitu. Seharusnya kan bisa. Nah, mestinya bisa. Ya, mestinya bisa. Ini kan akal-akalan. Ini kita beginilah, birokrat itu kan terlalu pintar juga. Itu kan banyak sekali, udah berapa tahun ya. Anggota DPR kadang-kadang juga kita nih masuk itu ada yang baru, ada yang udah berpengalaman. Yang baru itu mesti belajar dulu. Apa itu, apanya RKA itu apa. Baik. Ya, terlalu banyak yang mesti pelajari. Nah, ini kehebatan kesekjenan juga berada di situ saya pikir. Bang, entah kenapa saya yakin tidak hanya 1-2 orang saja yang jengkel seperti Pak Oman di Bogor tadi. Mungkin ada banyak masyarakat yang jengkel seperti itu. Apalagi di daerah konstituen. Iya. Sumatera Apa yang bisa dilakukan oleh seorang DPR seperti Bang Taslim? Nah, saya pikir kita pertama DPR itu pribadi-pribadi kita meluruskan niat kita seperti apa. Nah, kalau sudah banyak, saya yakin saya masih banyak anggota DPR yang lain. Dari 560, Ya, masih banyak yang lain yang punya keinginan untuk melakukan perubahan, saya yakin. kenapa mereka tidak bergerak? Ya, kan beda-beda posisinya, beda-beda. Ya, bergerak di bidang yang pertanian punya bagaimana memperjuangkan subsidi pupuk itu benar-benar sampai kepada masyarakat. Maksud saya Ya. begini Bang, ketika ada orang mengetahui terjadi sesuatu tawar-menawar di DPR begitu, kenapa yang tahu ini tidak bergerak gitu, membuka ini semua, hanya tahu sama tahu saja? Iya, baiklah. Jadi pertanyaan yang mengherankan untuk banyak masyarakat gitu loh. Betul. Yang kami harapkan Bang Taslim tidak hanya mundur dari sekedar mundur diri, artinya mundur fisik dari badan anggaran ini, tapi terus memperjuangkan pengawasan yang ketat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan oleh sekjen kah ataupun juga anggota DPR yang menyakiti hati rakyat yang dirasakan oleh Pak Oman dan yang lainnya di luar sana begitu Bang. Nah, saya pikir di Komisi 3 kita sudah melakukan pengawasan yang cukup ketat lah terhadap anggaran. Ya, untuk diketahui juga kita mempertanyakan dulu anggaran sosialisasi Undang-Undang Dasar itu ke MPR. Berapa kali dibahas di Komisi 3, bolak-balik itu. Sampai kesekjenan MPR bisa menjelaskan. Baik. Bahasa ini penting, mekanisme ini, kenapa anggaran seperti ini, ya karena bawa ini ke sini, disebutlah. Baik. Bahkan diloloskan. Termasuk juga Komisi 3 membintangi anggaran pembangunan gedung DPD di daerah karena perhitungannya belum saatnya dan mesti butuh yang lain. Nah, Baik. sepertinya itu dilakukan. Jadi di Komisi 3 juga saya masih melaksanakan fungsi-fungsi anggaran itu. Baik. Baik. Pak Taslim, terima kasih sudah bincang pagi ini di Apa Betul. Kabar Indonesia. Berbagi ya. Luar biasa. Pak Taslim, terima kasih. Ya. Sudah ada para pengacara, yang satu pengacaranya Pak Anas Urbaningrum. Yang satu pengacara ketua besar AU. Ah, iya. Ya, itu menurut Mindo ya. Iya. Oke, kita akan bincang soal ini sesaat lagi.